Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim mushola ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan pengajian kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Asbaha syahsun wa lam yarwi sawman. Fatamat wa lam yubalik fasabaqal ma ila jawbihi. Summa nawa sawm tatawwu sahha 'ala al-asah. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang niat dan juga yang menjadi hal-hal yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan puasa, yaitu kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, baik makan, minum, dan juga hubungan intim antara suami istri di siang hari. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai seseorang yang memasukkan benang ke dalam mulutnya, kemudian itu benang terkena air ludah kita. Setelah itu terkena benang air ludah kita, kemudian kita telan, maka kita batal puasanya. Kecuali kalau memang itu ludah murni yang belum kecampur dengan apa-apaan. Tapi kalau sudah kecampur dengan sesuatu yang lain, baik yang najis ataupun tidak najis, nah kalau najis contohnya kan dia bercampur dengan darah, darah yang berasal dari gusi contohnya, itu bercampur dengan air ludah kita. Itu kalau sudah bercampur, maka itu darah air ludah itu kalau kita telan jadi batal puasa kita. Begitu juga ketika air ludah bercampur dengan sesuatu yang suci seperti benang tadi,
Ya, ibu-ibu mau masukin benang ke dalam jarum, tuh jarumnya benangnya diapain dulu? Diisap dulu. Ya, habis itu diisap, ludahnya ditelan. Nah, itu batal. Ya, tuh. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan benda yang lain. Ya, nah ada lagi ya ketika ludah sudah berada di mana? Di dua bibir kita. Ya, kemudian kita tarik lagi pakai ludah. Nah, itu batal. Ya. Jadi kalau udah sampai di dua bibir nih, tuh ludah tuh nggak boleh kita tarik lagi ke dalam, lalu kita telan nggak boleh. Ya, kecuali kalau masih utuh, murni, belum kecampur apa-apa, itu yang boleh diapain? Ditelan ludahnya. Ya, tuh. Nah, ini sekarang kita akan ya melanjutkan yaitu tentang ada masalahnya. Seseorang ya asbahas syahsun, seseorang itu alam yanwi sauman. Dia belum niat berpuasa. Ya, belum niat apa? Berpuasa. Fatamat mat ya, tuh. Kemudian dia melakukan apa? Madmadah. Apa itu madmadah? Berkumur. Ya, masukkan air ke dalam mulutnya tuh. Ya, walam yubalik. Ya, tuh. Enggak berlebihan dia ngelakuinnya. Fasabaqal ma ila jawfihi. Ya, tuh. Kemudian tuh air ada yang apa? Ya, masuk sedikit ke dalam apa? Rongga tenggorokannya itu. Summa nawa saum tatawwu. Ya, kemudian dia berniat untuk melaksanakan puasa sunnah. Ya, sahha alal asah. Nah, kalau niatnya dia itu adalah untuk puasa sunnah, boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau dia niatnya untuk puasa wajib enggak boleh, enggak sah. Berarti puasanya harus diapain? Diqodok. Ya, kenapa? Karena niat puasa yang wajib itu seperti Ramadan harus ngapain? Harus nginep. Ya, kan dibacanya nawaitu sauma godin. Ya, kata godin itu artinya besok. Bukan sekarang, apalagi dini hari. Ya, tuh, artinya godin itu besok. Aku niat puasa besok. Nah, kalau niatnya kita besok berarti kerjanya besok dong. Ya, nah kalau kita niat langsung kita kerjain berarti enggak apa ya? Enggak sah puasa kita. Berarti harus diapain tadi? Dibayar qadanya. Ya, betul. Baik. Qala An-Nawawi, ya berkata Imam Nawawi, wa hiya mas'alatun nafisatun wa qad tatallabaha sinin hatta wajadtuha walillahil hamd. Kata Imam Nawawi, ini masalah ini sebenarnya udah lama banget gue cari katanya. Ya, bertahun-tahun ya saya mencari untuk menyelesaikan masalah kayak gini nih. Ya, nah alhamdulillah ketemu masalahnya. Alhamdulillah. Kata siapa nih? Kata Imam Nawawi. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi walau akala nasiyan ya lisaumi lam yubtil. Seandainya seseorang makan tapi dia lupa, hukumnya apa? Lam yubtil, tidak membatalkan puasanya. Fi sahihaini, di dalam hadis yang sahih yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana dalilnya? Nabi katakan man nasiya wa huwa shaimun. Ya, barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syaraba. Kemudian dia makan ataupun dia minum. Apa kata Nabi? Falyutimma saumahu. Maka sempurnakanlah puasanya atau lanjutinlah puasanya. Ya, tuh. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena Allah lah yang telah memberikan makan dan minum kepada tuh orang yang lagi puasa lantaran dia lupa. Ya, tapi standar lupa juga di sini kan ada ukurannya. Ya, enggak ada orang lupa makan sepiring dua piring, enggak ada. Ya, namanya orang lupa tuh sesuap dua sesuap, oke lah. Ya, kalau udah sepiring dua piring bukan lupa, mau sengaja itu. Tapi pora-pora diapain? Dilupain. Ya, itu. Apalagi ada suami istri bilang aneh lupa berdua bini aneh kemarin siang-siang aneh hubungan, enggak apa-apa ya, bohong. Ya, kalau dua-duaan sampai lupa dua-duanya enggak mungkin lah. Ya, tuh. Iya. Ya pengantin baru juga kan harusnya dia ngatur. Ya, kan orang begituan nggak sebentar. Ya, kan agak lama itu, masa lupanya lama banget. Ya kan, kalau baru maaf ya baru nyelupin gitu ya, inget langsung cabut. Nah, itu apa-apa.
Nah iya, ya. Tapi kalau sampai setengah jam, 15 menit itu bohong banget itu. Memang asik itu mah ya, nggak mungkin itu ya. Makanya standar lupa makan juga nggak boleh sebanyak mungkin. Ya, tuh ada lupa dah terusin deh, biarin dah, nggak boleh. Ya, kalau ente lupa ya sekedar yang ente lupa itu ente terusin puasa. Kalau udah ingat ya berhenti. Ya, jangan mentang-mentang ente bilang lupa ente apain? Terusin makan, jangan. Ini nggak boleh, namanya bandel nih. Ya, sengaja berarti itu. Ya. Jadi kalau memang orang tuh benar lupa kalau dia lagi puasa dia makan dan minum, memang Allah yang lagi ngasih dia makan dan minuman saat itu. Asik ya. Iya. Yang mana? Kan sengaja tuh. Lupa sengaja itu maksudnya. Kan di kodok Allah baru sengaja lupaan gitu. Oh itu nggak apa-apa karena awalnya dari dia lupa. Yang nggak boleh adalah dari awal dia sengaja-ngaja. Jadi maksudnya dia lagi itu diterusin gitu maksudnya. Iya mungkin dia kalau awalnya kan emang dia lupa. Kemudian dianggap udah tanggung lah dia belum ngaji soalnya terusin aja. Oh enggak, kalau sengaja ngaji enggak. Ya, harus nggak bisa kebayar itu. Ya. Baik. Nah, falau kasira dzalik pawajhan ini. Seandainya makannya banyak, nih ada dua pendapat. Ya, yang pertama al-ashah indar Rafi'i yuktir. Ya. Pendapat yang sahih menurut Imam Rafi'i itu apa? Batal. Kalau dia makannya banyak. Kenapa? Alasannya li'anna nisyan ma'al kasrah nadir. Karena orang lupa makan banyak tuh bohong katanya. Ya kan? Benar tuh. Jarang banget orang lupa makan lupa bang. Bohong banget tuh. Jarang dah kata Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i. Orang kalau lupa biasanya lagi suap, 2 suap, 5 suap dah. Ingat, oh iya gue lagi puasa. Berhenti. Ya kan, orang lagi makan enak, apalagi enak makan, ya, maka dia mau berhenti, kayaknya dibilang sayang berarti lagi enak makan makanan enak lagi nih, ya, itu yang nggak boleh, ya, kata Imam Rafi'i, ya, walihada qulna tubtul shalah bil kalam al kasir, sama kata Imam Rafi'i, kami juga mengatakan orang yang lagi sholat kalau ngomongnya banyak atau bicaranya banyak itu batal sholat, ya, kalau hanya sekedar nyanyi kan boleh, menurut Imam Rafi'i itu nggak apa-apa. Jadi kayak ya itu jangan. Ya kayak orang kan ngasih nasihat, ya subhanallah Imam lupa, kan boleh tuh. Tapi apa kali kan subhanallah itu nggak boleh juga. Ya lagi sholat, ya meskipun bacaannya subhanallah. Tuh, maka sebabnya apa? Likas rotil kalam juga dalam sholat jadi batal, sama dengan puasa, makan banyak kalau dia lupa bohong, nggak ada katanya, itu berarti memang disengaja. Itu kata Imam Rafi'i, ya. Wa in kana nasiyan, ya seandainya memang dia benar-benar lupa. Wal asah indan Nawawi annahu la yuktir, ya pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi tidak membatalkan puasanya dia. Seandainya kalau memang dia makannya lupa, tuh, ya. Kalau memang nasian, ya, tuh. Li umumil akhbar, ya, tuh, sesuai dengan keumuman suatu hadis walaisa shalah walaisa shaum kasolah. Kata Imam Nawawi yang namanya puasa itu jangan disamain dengan sholat. Kata Imam Nawawi seakan-akan apa ya? Bertentangan dengan pendapatnya Imam Rafi'i, ya tuh. Jadi kalau Imam Nawawi bilang lu mau banyak mau dikit makan kalau lagi puasa nggak batal, ya kan? Tapi kalau Imam Rafi'i bilang kan ilatnya sebabnya kalau dikit nggak apa-apa, kalau banyak batal. Ini yang kita pakai yang mana nih? Ya. Nah kan ini yang banyak batal kan? Ya. Ya. Kita Rafi'i aja dah, ya. Gitu. Karena kata Imam Nawawi yang namanya puasa jangan disamain sama sholat. Ya, kata dia, ya masing-masing punya argumen. Ya, mereka bukan orang sembarangan, ya itu. Nah, buat kita yang udah tahu kita mau pakai yang mana ya? Ya, terserah kita kalau kita udah tahu ilmunya. Ya, pokoknya ya meskipun Imam Nawawi mengatakan kalau judulnya dia lupa mau makan seberapa aja terusin puasa, kita lihat secara logikanya aja deh. Secara dalil akli kita. Masa sih orang makan sepiring 2 piring sampai lupa terus-terusan?
Iya kan? Itu. Meskipun Imam Nawawi nggak mengatakan kayak gitu. Artinya lo tahu diri aja lah. Kalau pemahaman yang saya pahami nih. Pokoknya kalau lo namanya lupa, nggak mungkin lo makan banyak. Gitu. Cuman kalau Imam Rafi'i bilang terang-terangan, kalau lo makan banyak, batal puasanya. Ya, kalau dikit nggak apa-apa. Tuh. Ya, jadi kita juga harus menggunakan dalil apa? Akli, secara akal kita. Ya. Kita lagi jalan, Bu. Kita mau jalan ke suatu tempat, ya, tempat yang kita tuju kita udah tahu jalannya, tahu-tahu kita udah jalan tuh, tahu jalannya, kita lupa jalan lain, kita balik lagi nggak? Balik lagi lah, nggak? Aku terusinnya biar ada ego namanya, ya, itu harus diapain? Ya, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau memang kita udah yakin, ya harus kita apain? Kita berbuat seperti apa yang kita yakini. Ya, itu secara logika aja seperti itu, ya. Wal farqu anna lis-salati af'alan wa aqwalan. Yang menjadi perbedaan katanya bahwasanya salat itu merupakan ucapan perbuatan dan ucapan. Ya, tazkiratan salat, ya, mengingatkan dalam suatu ibadah salat, ya, fayadiru dzalik. Ya, itu jarang terjadinya. Ya meskipun jarang berarti kan tapi pernah kejadian. Ya tadi saya contohkan imam lupa makmum ngapain? Masih tahu kan? Negun gitu. Kalau perempuan kan tepuk tangan kan? Ya tepuk tangan. Boleh gak baca? Cuma sekali sih masih tahu dua nggak apa-apa. Ya kan? Sekali dua. Ya itu. Ya emang sesuatu yang jarang bukan berarti tidak terjadi. Ya, tapi itu kadang terjadi imam apalagi imam yang udah mulai agak tua itu banyak lupa, ya kan sering banyak lupa itu, ya, kata Imam Nawawi, ya. Bikhilafis shaum, berbeda dengan puasa. Walau akala jahilan, ya, seandainya dia makan sesuatu yang dia nggak tahu, bitahrimil akli, tentang haramnya makanan itu, nazara, dia harus melihat in kana qaribun ahdil Islam. Ya, seandainya dia, ya, berada dalam masa Islam atau naja'a fi baidah, ya, atau dia hidup di suatu tempat yang jauh dari apa? Para ulama, jauh dari majelis ta'lim, tuh, ya, lam yubtil, tuh, itu enggak membatalin puasa. Ya, ada orang Islam tinggal di hutan, enggak ada radio, enggak ada HP. Ya nggak ada apa-apaan, ditinggal di hutan, musim dingin kayak gini nih, musim hujan kan gelap terus-terusan. Ya dibangun tidur masih gelap, udah gelap dimakan aja tuh. Ya kan? Pasti makan ada temannya yang ngasih tahu mungkin datang, ya, boleh ngapain makan? Bulan maghrib. Wah, saya pikir udah maghrib, udah gelap. Nah itu nggak apa-apa itu. Ya seandainya memang dia tinggal di suatu tempat yang dimana tidak ada informasi yang dia tahu, entah itu jam kayak, entah itu pengajian kayak, ilmu dari para ulama-ulama itu, ya. Wa illa bala, ya, kalau dia tahu atau dia, ya, bisa mengetahui waktu, maka dia harus apa? Batal puasanya, ya. Wa minha ay minal muftirat, ya, dan di antara yang membatalkan, ya, puasa adalah al-jima'. Ya, apa itu jima? Hubungan suami istri. Wa huwa bil ijma'. Ya, itu berdasarkan pendapat kesepakatan para ulama, ya. Wa kadzal istimta bil yadi wa ghairiha. Begitu juga yang dimaksud jima itu bukan saja hubungan intim langsung. Ya, dengan menggunakan tangan kayak, dengan apa kayak, tetap puasanya Hah? Sini nanti nggak disebutin. Nah, ya, yang sebutin dengan tangan ataupun dengan yang lainnya. Ya betul. Ya. Nah kalau dia nggak sengaja, dia mau hubungan benar-benar hubungan intim kayak, ya, atau pakai tangan kayak, atau dengan gesekan kayak, kalau memang dia lupa apa? Nggak batal puasanya. Ya. Tadi katakan hukmuhu kal akli, ya, hukumnya sama seperti orang makan lupa. Tadi yang tanyaan saya, masa saya lupa dua-duaan? Lupa sengaja itu. Ya,
atau karena mungkin suaminya lupa, bininya kagak enak atau sebaliknya, ya, tuh istrinya lupa, suaminya ingat, itu tetap harus dikasih tahu, nggak boleh main terus saja. Kenapa? Itu judulnya adalah kalau lupa yang diperbolehkan. Ya. Wa ta'ammudul qai'. Ya, tuh. Yang selanjutnya yang membatalkan adalah muntah dengan sengaja. Ya, tuh. Wa kadza adamul ma'rifah ya bitarafain nahar. Ya. Nah, kalau dia itu muntah dengan sengaja, tapi dia nggak tahu ya tentang keadaan waktu seperti yang tadi nih. Ini orang tinggal di mana? Di daerah yang jauh terpencil kan itu, ya, dia muntah sengaja itu. Kalau memang dia nggak tahu ya nggak batal. Ya, tapi kalau dia sengaja dan tahu waktu berarti batal. Ya. Wa min asbabil fitri al istifragh. Ya, tuh. Nah, di antara sebab yang membatalkan adalah apa? Taqya'u andan abtar. Ya, sengaja-ngaja memuntahkan dengan tujuan biar batal puasanya. Ya, biar nanti dibilang oh dia lagi sakit tuh. Dimuntah si anak kasih makan aja dia jangan dimasukin ke dalamnya itu kan jadi muntah, itu nggak boleh tuh. Ya, kalau sengaja-ngaja seperti itu, ya, itu nggak ngebatalin puasa. Wa in ghalabahul qai' lam yubtil. Ya, kalau memang tuh orang ya biasa suka muntah, ya, jalan nggak biasa naik mobil jauh-jauh bentar-bentar muntah, itu lam yubtil. Ya, itu nggak batal puasanya. Memang dia nggak sengaja. Ya, ada orang bawaannya naik mobil nggak boleh jauh dikit, nggak boleh goyang dikit, muntah. Ya, mabok kalau kita bilang. Ya, kan banyak dulu kayak gitu tuh. Iya, itu nggak apa-apa kata Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'ahul qai' wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un." Ya, man zara'ahul qai', barang siapa yang memang terbiasa dia muntah, wa huwa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihi qada', maka enggak wajib baginya untuk mengqada puasa. Artinya puasa dia karena enggak batal. Kalau batal kan harus diapain? Qada. Antara dia enggak batal berarti enggak harus qada. Kalau yang tadi sengaja tuh harus diqada. Ya. Wa man istaqahu falyaqdi, dan barang siapa yang sengaja-ngaja ya dimuntahin, tuh artinya memang sengaja pengen muntahin, nah itu apa? Itu batal puasanya, beda dengan yang tidak sengaja. Ya, tuh. Baik. Wa amma ma'rifatu tarfain nahar ya fala budda min zalika fil jumlah li sihhatis shaum. Ya, jadi tahunya dia itu tentang waktu siang itu memang suatu yang harus bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena larangannya itu memang ada di waktu siang. Ya, kalau malam nggak masalah dan nih. Ya, tuh. Ya, kalau dia memang tinggal di suatu daerah yang sangat jauh dan terpencil, ya, dia harus tahu dong dalam sehari itu jam ada berapa jam waktunya. 24 jam kan begitu. Ya, itu kan pasti dibagi-bagi. Berapa jam siangnya, berapa jam malamnya kan begitu. Ya. Nah, ini kalau memang benar-benar nggak tahu sama sekali, oke lah. Tapi dikatakan di sini, kalau di masa sekarang kejadian kayak gitu kayaknya udah sangat jarang sekali, bahkan jauh dari kejadian. Ya, karena sekarang yang namanya teknologi udah di mana-mana udah bisa masuk. Ya, saya pernah ke daerah terpencil, internet aja udah masuk. Ya, itu kan istilahnya internet. Ya, apalagi jam, ya kan, HP ya bisa. Ya mungkin sinyalnya nggak sebagus di suatu daerah yang biasa kita tinggal, tapi kan paling nggak di situ jam udah muncul ketahuan.
Antara AM dengan PM kan beda waktunya kan? Iya kan? Tuh, kita harus tahu masa sih orang tinggal di pedalaman jauh sini orang doon semua kan nggak mungkin. Ya pasti ada dong. Ya yang ngerti, yang tahu tentang keadaan orang masih siang, orang udah malam kan gitu. Ya, tuh. Baik. Hatta law nawa ba'da tulu'il fajri la yasihu saumah. Ya, sampai-sampai kalau tuh orang niat, ya, baca niatnya itu setelah azan fajar atau sedang azan dikumandangkan, la yasihu saumah. Enggak sah puasanya. Ya, kalau memang dia sengaja aja, enggak sah puasanya, ya. Au akala muta'ammidan, atau dia makan sengaja annahu lail. Ya, dia kira udah datang waktu malam atau maghrib. Wa kana qad tala'al fajri lazimahul qada. Ya, ternyata apa? Sudah azan subuh, maka dia harus apa? Mengqada. Ya, tuh dia harus apa? Mengqada. Dia makan sengaja. Sengaja dia makannya, kalau enggak sengaja lain lagi. Annahu lail. Perkiraan dia masih malam atau belum subuh. Wa kana qad tala'al fajri, ya, tahu-tahu azan dikumandangkan. Kalau itu makannya diterusin batal puasanya. Ya, kalau dia berhenti enggak apa-apa. Ya, kenapa? Ibunya dia makannya sengaja. Ya, harusnya kan diperiksa dulu, ngecek waktu dulu. Ya, di jam berapa nih? Di jam 4 atau jam 6? Ya, atau udah setengah 5 gitu. Ya, ini main makan aja. Ya buru-buru, ya baru suap azan tanggung terusin, itu yang nggak boleh. Ya, kalau yang udah masuk sih nggak apa-apa, harus kita berhenti, jangan kita apain. Kemarin tuh belum minum gimana itu? Nggak boleh. Ya salah sendiri kenapa lu bangunnya, ya telat kan gitu. Ya, kecuali kalau emang kita nggak tahu, nggak sengaja atau nggak tahu, ya asik mulamat mati lampu. Pancaran mati lampu semua, nggak punya lilin, nggak punya pelite, HP baterainya habis, kan bingung tuh, ya, tuh, ya subuh kan masih gelap kan, ya kita makan itu, atau orang dari mana bang, pulang sholat, udah selesai sholat, iya, itu nggak apa-apa dah tuh, hujan lagi, ya, tuh itu sedemikian fikih mengaturnya, ya, baik. Wa kadza law akala muta'ammidan. Ya, demikian pula apabila seseorang makan dengan sengaja. Annahu qad dakhala lail, ya. Dia itu mengira kalau sudah masuk waktu berbuka. Ya, summa bana khilafah lazimahul qada. Ternyata ada perbedaan. Sono bilang belum waktu maghrib, sini bilang udah waktu maghrib. Berarti yang kamu jawab yang mana? Yang makan duluan, kenapa lu udah main buka aja? Berarti lu harus qada. Rasanya. Ya, kecuali kalau ittifaq semua tuh, oh udah emang maghrib. Ya. Sini bilang, oh belum, tadi aja gua masih nungguin enggak datang-datang maghrib tuh. Ya, berapa menit kemudian baru maghrib. Lu harus qada. Kenapa lu main buru-buru aja? Ya, harusnya tungguin dulu yang jelas-jelas memang waktu maghrib sudah tiba atau sudah ada. HP itu kan punya kita, terserah kita nyeting jam berapa. Oh yang di ini bukan timer bukan ya? Azan. Nah iya kalau itu nggak apa-apa. Karena itu keyakinan kita, masjid bisa jadi merbuatnya tidur, iya kan? Iya, atau jalan-jalan dulu dia, ya dia udah makan, udah minum, udah kenyang baru azan, itu nggak boleh. Ya, kasih tahu yang namanya merbuat itu sebelum dia azan batalin dulu. Minum paling enggak, jangan makan sampai kenyang baru azan, orang nungguin. Ya, nggak boleh itu. Dibatalin dulu makan satu kurma atau minum, azan Allahu Akbar, betul langsung qomat sholat baru lu makan, mungkin sekalian nggak apa-apa ya. Ya, karena memang orang anak-anak banyak nggak tahu tuh. Ya, dia azan dulu atau dia makan belakang nggak makan duluan. Ya, sampai dia kenyang baru dimulai azan. Ya, alina mah nggak azan udah lapar banget dia tadi.
Tahunya itu merebut namanya jamaah lagi asik makan. Ya itu enggak boleh. Nunggu apa berdasarkan HP boleh nggak sih? Ya boleh, boleh. Kayak anak saya di Papua tuh, Papua kan jarang orang Islam ya, Kalimantan. Ya itu nggak apa-apa pakai waktu HP waktu sono kan azan ya bukan waktu azan. Carinya waktu azan menurut daerah setempat. Ya, jangan kita mau maghrib ya pakai waktu daerah yang beda waktunya. Jangan sesuai ya kan sebentar lagi kita akan memandangkan azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Ya jangan azan maghrib dipakai buat sono Papua jangan. Ya maghrib duluan dia ya duluan. Si anak di kelaparan nungguin maghrib jadi Jakarta ya. Karena selisihnya kan 2 jam gitu. 2 jam. Beda. Iya emang beda. Beda juga. Pokoknya ikutin waktu di mana dia berada. Ya, bukan berasal dari mana dia. Ya, jangan orang Jakarta tinggal di Maluku pakai waktu Jakarta. Iya. Duluan dia. Di waktu saya bagian timur kan, kita barat. Duluan dia. Khianat dia. Ya, cuma kalau kita ikutin dia enak. Kalau dulu ikut buka puasa waktu Papua, buka duluan dah. Tapi sahurnya juga duluan. Jangan enak giliran mau bukanya itu ngikutin waktunya, mau sahur belakangan. Ya, jadi boleh tuh. Boleh. Pokoknya kita mengikuti hukum itu di mana kita berada. Bukan berasal dari mana kita berada. Iya, pasti itu. Pokoknya klik aja. Waktu azan maghrib menurut waktu Maluku bagian timur tetap keluar. Pasti keluar. Hatta law akala akhiran nahar hajman bila zan bahwa haram bila khilaf. Ya, sekalipun dia makan tuh ya di akhir waktu siang. Ya, artinya memang udah apa sih? Udah benar-benar malam itu, tak tahu mau timbul siang, ya. Dia hanya merupakan apa tuh? Ya, terpaksa. Bahkan hukumnya haram dia makan. Ya, nggak boleh. Ya, karena emang itu kalau namanya hajman itu kan memang apa ya? Semaunya gitu. Dengan apa sih? Dengan keinginannya. Pokoknya gua harus makan. Ya, sabu udah puasa batal atau kagak begitu. Itu nggak boleh. Ya, kalau emang dia tahu itu adalah bulan suci Ramadan, itu nggak boleh dimakan di waktu yang dia semaunya itu. Ya, Naam, idza ghalaba ala zannihi al-ghurur. Betul, kalau memang dia menurut prasangkaannya dia itu al-ghurur, ya, sudah waktu maghrib berijtihad, ya, berdasarkan ijtihadnya dia. Wa nahwihi atau yang lainnya jazalahu al-aqal sahih. Nah, kalau memang sedemikian rupa itu enggak apa-apa itu dimakan. Kalau memang keyakinannya dia itu sudah waktu maghrib. Tapi kalau tadi kemauan nafsunya dia, ya mungkin bisa jadi dia tahu kalau itu udah subuh. Ya, biarin aja orang enggak tahu di rumah makan dirian. Nah, itu kan kayak gitu tuh. Itu batal. Ya, enggak bisa dia harus ngapain? Mengqadha puasanya. Ya, baik. Wa qala Ustaz Abu Ishaq, berkata Ustaz Abu Ishaq, la yajuzu li qudratihi 'ala al-yakin bi sabri. Enggak boleh ya menurut kemampuannya terhadap suatu keyakinan dengan cara bersabar. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu ya yang namanya keyakinan itu ya harus benar-benar dia yakini. Ya, kayak tadi itu, sudah ada azan, ini udah azan. Tapi kita yakin kalau itu udah maghrib, udah kita makan bukan? Ya, sabar kok tadi belum azan, sabar langsung sabar aja. Ya. Tapi orang gue yakin kok udah jadi kita sabaran kayak gitu. Tetap kita boleh makan gitu, ya. Wal ahwat lisaim an la yakul hatta yatayaqqan. Yang untuk dijaga-jaga seorang yang lagi puasa itu enggak boleh makan
kalau memang nyata-nyata dia udah yakin udah masuk waktu maghrib. Kan yakin. Kan ada kaidah kan al yakin la yuzalu bisyak. Ya, sesuatu yang kita yakini itu nggak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kita jangan ikutin orang. Orang kita yakin kok udah maghrib, ya. Anda punya jam HP Anda udah azan maghrib. Sabar belum nih HP saya belum gitu. Jangan ikutin. Kalau kita memang udah ya yakin, ya. Tuh. Wallahu a'lam. Ya, itu masalah itu kadang terjadi di kalangan ya masyarakat kita. Meskipun masjid banyak, musola banyak, orang punya HP, ya kan, macam-macam tuh. Ya dalam azan maghrib di satu channel aja itu kan beda-beda. Ya, RCTI jam sekian, ANTV jam sekian, SCTV jam sekian, Indosiar jam sekian, ya, tuh macam-macam. Ya, nah kita pakai yang yakin kita aja dah. Ya, kita yakin kita punya HP, pokoknya kita apa patokan kita nih. Azan maghrib di mana RCTI jam kita pakai itu. Ya, meskipun yang lain belum, ya bismillah karena kita ya yakin jam segitu adalah sudah masuk waktu berbuka puasa. Ya, betul. Baik. Wallazi yuftiru bihi shaim 'asharatu asya. Ya, yang membatalkan puasa itu ada 10. Ya. Ma wasala 'amdan ila jawf. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Kemarin itu rongga ada berapa ya? Di atas ada 3, di bawah 2. 5. Mulut, hidung, kuping. Di bawah 2 jadi berapa ya? 5. Maaf termasuk juga tuh ya yang membatalkan puasa sengaja-ngaja nyumpel kemaluan. Ya, kemaluan kita kalau kita sumpel pakai kapas atau pakai apaan? Perban itu batal. Jangan bilang kan nggak ngenyangin Ustaz, jangan bilang kenyang atau enggaknya. Karena yang membatalkan puasa itu masuknya segala sesuatu bukan hanya makanan yang kita makan. Kayak tadi benang kok apa urusannya emang bikin kenyang? Kan gitu. Jilat doang. Karena ada usul saya ilal jauh. Ya, masuknya sesuatu ke tenggorokan. Ya, tuh meskipun seucrit kalau kita bilang. Ya, setetes kalau udah masuk ya itu ya itu membatalkan puasa kita. Kita makan 1 daun kelor batal nggak? Batal. Kan nggak ngenyangin. Bukan masalah ngenyangin atau enggaknya. Pokoknya yang masuk itu batal puasa. Kalau wudhu yang keluar batal puasa. Ya, kalau puasa yang masuk membatalkan puasa. Balikannya gitu. Ya, kalau wudhu yang keluar ngebatalin puasa wudhu. Ya, kalau puasa yang masuk batalin puasa gitu. Ya kan? Nyumpel kemaluan ya, nyumpelin hidung tuh mau masuk hidung ya, tisu kita pulung-pulung masukin. Sengaja-ngaja nggak boleh itu. Kuping juga pakai cotton bud itu, ngaji-ngaji jangan. Ya, kalau dulu belum tahu nggak apa-apa, sekarang udah tahu jangan dikerjain. Ya, Pak ya. Ya yang kerjain lagi kalau udah tahu itu. Kalau dulu belum tahu nggak apa beda. Apa Allah sama salah itu. Ya. Wal huknah suntik ya min ahadis sabilain yang disuntikan melalui 2 lubang yang bawah tuh, melalui dubur ataupun kubul. Itu batal puasa kita. Kalau nyuntik di tangan, di paha, di pantat boleh, nggak batal. Ya, kayak orang sunat tuh. Ya, puasa disunatkan harus dibius dulu tuh. Suntik batal. Ada nggak orang sunat biusnya di pipi? Nggak ada. Ya, anak kecil juga pas disunat pasti biusnya di mana? Di kemaluannya. Ya, mau sunat dong ya dokter suntik dulu ya di tangan ya. Tetap sakit. Ya kan? Justru biusan itu untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi kebal gitu kan. Ya, jadi kalau yang lainnya boleh kita suntik. Wal qai'amidan tadi muntah dengan sengaja. Wal wat'i fil farji ya, hubungan intim melalui kemaluan. Wal inzal an mubasyarah ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Iya kan? Gesek-gesek atau dipulung-pulung atau kayak ya kan? Lah ini enggak laki enggak perempuan kan sama. Ya kalau perempuan pakai terong orang bilang ya.
Imun. Iya, kalau laki pulung beda-beda. Masa belum ada pulung-pulung gimana? Ada pulung. Ya, tuh. Wal inzal an mubasyarah wal haid, ya. Perempuan haid nifas juga ngelahirin, wal junun orang gila, wal riddah, ya. Orang pindah agama. Itu hal-hal yang membatalkan apa? Puasa. Idza sahha shaum bi syurutihi arkanihi fala yubtil asbabu. Ya, apabila seseorang berpuasa telah mencukupi syarat dan rukunnya, ya, fal yubtil fal butlanihi asbab. Ya, nah itu orang udah puasa benar, udah niat, udah enggak makan, enggak minum, ya, tuh. Dia udah jaga tuh. Tapi ada sebab yang menjadikan dia batal. Apa tuh? Idkhalu ainiz zahir ila jauh. Memasukkan sesuatu ke mana? Ke dalam yang terbuka, lubang terbuka tadi. Ya, mulut kita kan terbuka tuh. Hidung kayak terbuka, kuping kayak terbuka, bubul kayak terbuka. Ya, kemaluan juga terbuka. Nah, itu kalau masukin sesuatu itu batal. Ya, hati-hati. Ya, jangan lagi lah kita ngorek-ngorek kuping. Ya, jangan lagi kita ngupil terlalu dalam, ya, jangan terlalu dalam. Ya, kalau di depan-depan aja nggak apa-apa. Ya, tuh. Wa arada syekh bil jawub, ya, yang dimaksud syekh di sini yang jawab itu adalah al-but, ya, al-batn. Apa itu batn? Perut. Ya, perut. Kayak kemarin sudah saya jelasin. Kalau kita makein obat di bagian daging yang terluka pada daging betis itu nggak masalah. Ya, di tangan juga nggak masalah. Tapi kalau kita makein obat di bagian perut yang terluka, batal. Kayu putih sekedarnya aja. Kalau memang benar-benar kita nyata-nyata kita perlu punya kayu putih. Ya, tapi kalau terus-menerus seperti kita lagi nggak puasa itu nggak boleh. Kayu putih kayak apa namanya, prosker kayak kan enak banget tuh. Ya, mentang-mentang dibilang boleh, jangan selamanya. Sekedarnya saja nggak masalah. Karena kita lagi ngapain? Puasa. Ya kan? Itu masukin benda aja itu kan enak. Ya, kita sekarang ngisep apa namanya itu obat seperti prosker kan kayak orang merokok. Ya kan? Kan kadang dimakan itu. Dibuang. Kita bikin terasa sini. Rasa enggak? Rasa. Karena makanya masukin benang apa sesuatu ke hidung sampai tak terasa itu batal, kuping batal. Ya, itu bukan masalah kenyangnya. Usul, arti usul itu ya sampai masuknya sesuatu ke mana? Ke tenggorokan kita itu. Yang memang ada tembus lubang sampai ke tenggorokan. Mulut kita lubangnya sampai ke tenggorokan. Hidung juga, kuping juga, mata bukan. Mata itu lubangnya enggak sampai ke tenggorokan, tapi memang kadang-kala ada yang terasa. Kalau kita pakai obat di mata, ada yang terasa tenggorokan ada kan? Tapi itu nggak batalin, nggak apa-apa. Meskipun ada rasa, tapi kalau memang kita rasa kita buang, kita kumurin. Ya, jangan langsung kita apain? Kita telan, jangan. Ya, gitu. Tetesin mata pakai air zam-zam, ya kan? Tak banyak tetes, berapa tetes? 20 tetes. Pengen jangan. Kali namanya orang bilang kan kata Bukhari katanya nggak apa-apa nih. Ya kan, mata bukan rongga katanya. Ya, jadi bukan rongga artinya kalau memang kita lagi butuh sesuatu tetes mata, meskipun ada rasa di tenggorokan kita, itu nggak batal. Ya, kenapa? Karena mata itu dasarnya bukan rongga. Ya, tuh. Wal huknah, ya, suntik. Wa minha al-qai' amidan fa innahu yubtil. Ya, begitu juga apa tuh? Muntah dengan sengaja, ya, tuh. Wa minha al-wad'u fil farji, ya, sama tadi, ya, hubungan intim melalui kemaluan, ya, wa qadal inzal, yakni khurujul mani bil ijma', ya, tuh, mengeluarkan cairan atau air mani itu dengan cara yang sengaja. Ya, kalau ngimpi enggak batal.
Ya, keluar air mani mimpi, mandi basah nggak batal. Tapi kalau dipancing-pancing keluarnya itu jadi batal. Ya, mau digosok, mau dipegang, mau digesek, batal sampai keluar air mani itu nggak boleh ya. Garuk, garuk apa-apa. Biasanya kan kalau garuk juga ada yang keasikan. Ya, ada yang keasikan garuk itu. Kalau sekedar garuk doang mah nggak apa-apa. Kenapa? Oh jangan, garuk sendiri, yang lakinya. Lakinya, ya. Iya benar, jangan suruh lakinya banget. Sendiri. Ada orang jima di siang hari, ya, cuma nggak sampai keluar mani, batal nggak puasanya? Batal. Itu nyemplungnya itu, ya. Iya. Pokoknya kalau udah nyemplung, keluar atau nggak keluar wajib mandi. Ya, idza taqal fitanani wajibal ghusl, nazala aw lam yanzil. Kan Nabi bilang begitu. Ya, apabila udah ketemu dua kemaluan laki perempuan wajib mandi, mau keluar kek atau nggak keluar tetap wajib mandi. Kalau udah ketemu, ya kalau udah ketemu apa-apa mau apa-apa. Ada orang nanya, Ustaz, yang mesti ketemu gimana sih? Ya, ya macam-macam. Saya nggak perlu jelasin, ibu lebih tahu. Kalau udah ketemu gimana? Paham dah, ya. Tadi bilang 4 lagi saya. Ya, tuh. Jadi itu hal-hal yang menjadikan puasa kita bakal apa? Bakal batal, ya. Entah sengaja, masukin sesuatu dengan sengaja, kemudian suntik bagian yang nggak boleh suntik, ya. Kemudian jima, kemudian haid, kemudian nifas, gila dan riddah. Itu adalah yang membatalkan puasa. Wa yustahabbu fi shaum salah satu asya, ya. Sunnah orang yang berpuasa ada 3. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa, wa ta'khirus sahur, ya, menunda, ya, atau mengakhirkan makan sahur, ya. Kalau buka disegerain, kalau sahur dilambat-lambatin, ya, itu sunnahnya. Yang ketiga wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kata-kata yang enggak baik, ya. Seperti, ya, kita ngobrol yang gak ada manfaatnya lagi puasa, jangan dah. Bukan lagi nggak puasa aja ya, nggak boleh. Lagi nggak puasa juga nggak boleh sebenarnya. Ya, apalagi sampai bohong, ya, ngerupi, nah itu hilangin lah. Mendingan kita zikir, ya, nyebut nama-nama Allah. Itu yang menjadi sunnah apa ya? Sunnah berpuasa. Kemudian ada lagi sini. Wa qad ruwiya Ibnu Hibban bi isnadin sahih annahu alaihi salatu wassalam, ya, Nabi katakan kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta bi rutbin aw ma'in fayakulu aw yashrab. Apabila seseorang berpuasa, ya, dan waktu buka sudah datang, janganlah dia sholat terlebih dahulu. Ya, tapi harus ngapain? Hatta yuta birutobin, sampai dia makan 1 butir kurma dulu, ke au ya syuba, atau dia minum, arti batalin dulu, ya. Jangan belum batalin azan aja, azan dia sholat wirid. Ayo kapan bukanya? Wirid suruh azan lagi, kapan bukanya orang? Ya, jangan aneh nggak apa-apa, aneh masih buat sampai isya juga sampai terawih, jangan. Itu nggak boleh, ya. Tuh waktu yang memang udah dikasih untuk segera buka, cepet-cepetlah buka, ya. Tuh wa yustahabbu an yaftira ala tamarin, disunahkan saat buka itu yang dimakan kurma, ya. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau kita udah datang waktu buka, nggak ada sesuatu yang bisa ngebatalin puasa? Kalau nggak ada yang macam gitu, yang ada bini 2 gimana? Ya, buka laki bini nggak apa-apa. Yang penting batalin puasa.
Ada, buktinya ada yang nanya. Ada, kalau nggak ada nggak mungkin ditanyain. Ya, ada orang yang lagi susah benar-benar di atas kesusahan gitu dah. Orang pada asik bukan yang ada apa-apa dari bini ini udah batalin aja yuk. Dalam berat udah. Yang penting batalin buat ngambil sunnahnya. Nih kan dikali laki bini belum masuk apa-apaan gitu, air kosong. Kan dari jalan berdua belanja di Tanah Abang kelamaan muter tawafnya lama. Beli kagak, datang sini udah maghrib gitu kan. Makanan kagak, air tulang beli gitu kan. Minta sama orang malu, ya udah aja ajak lakinya ke kamar atau bini lain ajak ke kamar. Boleh gak? Ntaran doang, penting batalin aja. Iya, batalin doang. Ya, tuh. La tazalu ummati bi khairin, kata Nabi, umatku akan berada dalam suatu kebaikan ma'ajilul fitri, selama mereka mau menyegerakan untuk berbuka puasa wa akhirun suhur, dan menunda makan sahur. Jadi kalau kita ingin mendapatkan banyak kebaikan itu laksanakan apa yang menjadi pesan Nabi, buka segerain, makan sahur ditunda atau diakhiri. Ya betul. Man lam yada ya qaula zur, ya maaf, man lam yada qaula zur wal amal bihi, ya barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang tidak baik, wal amal bihi, dan dia selalu mengerjakannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak butuh puasa kita itu. Ya, fi an yada ta'amahu, kita enggak makan, au syarabahu, kita enggak minum. Allah nggak butuh kita itu. Ya, kita puasa tapi mulut kita iseng, ngomongnya kagak, ghibah, namimah, ya, apalagi itu istilahnya, pokoknya ngerupi lah, ya, gosip, tuh, ya. Nabi bilang Allah nggak butuh kita nahan lapar, kita nggak butuh, nahan haus kita nggak butuh. Kalau ente puasa, kata Nabi, itu yang Allah butuh apa? Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang akan menghilangkan pahala puasa, ya kan? Kan Nabi sudah bilang, ya, tuh rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atas. Banyak di antara umatku, kata Nabi, yang dia berpuasa tapi sekitar dapat apa? Nahan lapar dan haus. Yang lain dikerjain itu buat apaan? Allah nggak butuh nahan lapar kita, Allah nggak butuh nahan minum kita, Allah nggak butuh nahan jima kita. Tapi yang Allah butuh adalah apa? Benar-benar kita membuktikan kalau kita lagi puasa zahiran wa batinan. Zahir kita puasa, batin kita juga puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya berikan tentang manfaatnya buat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita tahun ini puasa yang lebih baik, ya, lebih sempurna dari tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, bisa jumpa Ramadan tahun ini dan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Diberikannya al-Fatihah.